Bantai India, pelatih timnas U17 singgung kesombongan pemain lokal. Bikin bangga, rapor pemain abroad timnas Indonesia memukau. Remehkan timnas Indonesia, media Vietnam ramal nasib Sintayong. STY full senyum, striker Garuda terbukti gacor jelang ron ketiga. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bantai India, pelatih timnas U17 singgung kesombongan pemain lokal. Keberhasilan timnas Indonesia U17 dalam partai uji coba melawan India justru buat pelatih Nova Arianto senggol anak asuhnya. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan 3-1 atas India dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu 25 Agustus kemarin. Adapun 3 gol kemenangan timnas Indonesia U17 dicetak oleh Evandra Florasa pada menit ke-13, Fandi Ahmad pada menit ke-50, Mirza Firjatullah pada menit ke-62. Sementara itu 1 gol India U17 disumbang oleh Levis Zanmin Lun pada menit ke-52. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menilai bahwa laga tersebut berjalan cukup baik sepanjang 90 menit. Akan tetapi dia memastikan bahwa skuad Garuda Asia tetap harus berbenah diri. Menurut mantan pemain timnas Indonesia itu, uji coba tersebut dimaksimalkan untuk melihat perkembangan tim asuhannya yang sedang melakukan pemusatan latihan di Bali. Nova pun menilai bahwa laga uji coba cukup penting sebagai tolak ukur kekuatan timnas Indonesia U17 saat ini. Ya, meski menang, timnas Indonesia U17 masih memiliki sejumlah catatan atas penampilan mereka di laga kontra India kemarin. Nova juga menyoroti attitude beberapa pemainnya usai sukses di laga uji coba itu. Cuma yang saya sayangkan di sini adalah masalah ada beberapa pemain saya yang menurut saya mulai tinggi hati, ujar Nova kepada wartawan. Asisten STY tersebut mengaku bahwa ia paling tidak suka dengan pemain yang mulai sombong, sebab itu adalah awal dari kehancuran karir pemain. Maka dari itu, Nova meminta para pemain timnas Indonesia U17 untuk berusaha semaksimal mungkin seperti ketika mengarungi Piala AFF U16 2024. Selain itu, ia berharap para pemain agar bisa melakukan introspeksi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Skuad Garuda Asia masih akan kembali beruji coba dengan India di jilid kedua nanti. Pertandingan persahabatan itu bakal bergulir pada Selasa 27 Agustus di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Nova Arianto pun tetap optimistis Mirza Firjatullah dan rekan-rekan akan makin tangguh ke depannya. Bikin bangga, rapor pemain abroad timnas Indonesia memukau. Banyaknya pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri ternyata terus menunjukkan performa yang gemilang di pekan ini. Siapa sajakah mereka? Diketahui sejumlah punggawa Garuda bermain bersama klub masing-masing di luar negeri, di mana sebagian dari pemain tersebut menampilkan performa bagus dan membantu klubnya mendapatkan hasil positif. Di antara pemain-pemain Indonesia itu adalah Jay Izzes, back tengah timnas Indonesia yang menjadi starter saat Venezia melakoni laga tandang melawan Fiorentina di Artemino Franchi pada Minggu 25 Agustus kemarin. Penampilan tersebut membuat Jay Izzes mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A Liga Italia. Kendati debut di Serie A, Jay Izzes tidak canggung sebab pemain berusia 24 tahun itu tampil impresif membantu pertahanan Venezia tidak kebobolan dari serangan Fiorentina. Penampilan api juga ditunjukkan kiper Marten Paes yang membantu FC Dallas menang 4-3 atas tuan rumah DC United di Audi Field Minggu kemarin. Dalam laga itu, Marten Paes kebobolan 3 gol, namun kiper kelahiran Belanda tersebut membuat 4 penyelamatan yang menghindarkan Dallas kebobolan banyak. Kemenangan atas DC United tersebut juga memutus tren buruk Dallas yang tidak menang dalam 3 laga sebelumnya. Selain Izzes dan Paes yang menjadi starter, back tengah Elkan Bagau juga dimainkan sejak awal saat Blackpool bentrok dengan Cambridge United pada Sabtu 24 Agustus kemarin, di mana laga berakhir sama kuat 4-4. Senasib dengan Marten Paes, bek kiri Kelvin Verdong yang dimainkan sebagai starter juga ikut membantu klubnya NEC Nijmegen menang tipis 1-0 atas PEC Zwolle di Liga Belanda. Ivar Jenner pun juga main penuh dalam laga Jong Utrecht versus The Graafschap yang berakhir imbang 2-2.
Sementara itu, Saint Patrick Nama yang masuk sebagai pemain pengganti dalam laga Juven versus SK Beveren di Liga Belgia. Duel tersebut pun juga berakhir imbang dengan skor 2-2. Di laga lainnya ada Rafael Struijk yang tidak mendapatkan kesempatan bermain saat ADO Den Haag menghadapi Volendam di Eredivisie. Pada laga tersebut pun ADO Den Haag berhasil menang dengan skor 2-1. Sementara dari kawasan Asia, Asnawi Mangkualam berhasil meraih kemenangan pada pekan ini saat membela Port FC, di mana Port FC unggul 2-1 atas Khon Kaen United dalam lanjutan Liga Thailand. Ya, berikut tadi performa beberapa pemain timnas yang berkarir abroad. Penampilan mereka tentu akan menjadi modal jelang membela tim Merah Putih di bulan depan. Remehkan timnas Indonesia, media Vietnam ramal nasib Sintayong. Lagi-lagi, Vietnam singgung timnas Indonesia yang akan mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada apa lagi? Seperti diketahui, laga pembuka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mempertemukan skuad Garuda kontra Arab Saudi pada 6 September mendatang. Tentu saja Arab Saudi lebih diunggulkan karena berstatus tuan rumah. Hal ini pun membuat salah satu media asal Vietnam Suha menilai bahwa timnas Indonesia akan dikalahkan Arab Saudi. Menurut mereka, Arab Saudi memiliki ranking FIFA yang lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Arab Saudi kini menempati peringkat ke-56, sedangkan timnas Indonesia tercacar di urutan ke-134. Lebih lanjut, Suha membeberkan alasan lain terkait lebih diunggulkannya Arab Saudi, di mana alasan tersebut yakni banyaknya pemain bintang timnas Indonesia yang harus absen. Dalam hal ini, Suha menyebut ada 5 pemain timnas Indonesia yang tidak bisa bermain. Mereka adalah Malik Rizaldi, Elkan Bagot, Jordi Amat, Martin Paes, dan juga Justin Hubner. Malik Rizaldi dan Jordi Amat dipastikan mengalami cedera, sedangkan Justin Hubner absen karena akumulasi kartu. Sementara Martin Paes baru bisa diturunkan saat melawan Australia. Terakhir, Elkan Bagot tak mendapatkan panggilan dari Sintayong. Atas dasar itu, Soha pun memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal bernasib sama dengan Vietnam. Ya, sebagai informasi, Vietnam pernah bertemu Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 2 laga, Vietnam selalu menelan kekalahan, yakni dengan skor 1-3 dan 0-1. Saat ini dengan perbedaan kelas dan kekuatan Indonesia, juga dianggap kalah telak dibandingkan Arab Saudi. Besar kemungkinan tim asuhan pelatih Sintayong akan bernasib sama seperti tim asuhan pelatih Park Hang-seo di masa lalu saat menghadapi Arab Saudi. Tulis Soha. Berita tersebut seakan mendoakan nasib buruk akan menimpa skuad Garuda di ajang bergengsi dunia tersebut. Padahal mereka tidak tahu saat ini timnas Indonesia telah banyak berkembang dan mengalami kemajuan ditambah dengan pemain keturunan baru. Kita lihat saja apakah singgungan yang terus dilontarkan Vietnam ini akan menjadi bumerang buat mereka. STY full senyum, striker Garuda terbukti gacor jelang ronde ketiga. Sintayong kembali mendapatkan kabar baik. Kali ini salah satu penyerang pilihannya untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lagi gacor-gacornya di Liga 1. Striker Persib Bandung Dimas Drajat berhasil membuktikan ketajamannya di Liga 1 akhir-akhir ini. Yang terbaru, Dimas sukses mencetak gol perdananya untuk Persib Bandung saat melawan Arema FC pada pekan ketiga Liga 1 Minggu 25 Agustus kemarin. Pada laga yang berakhir imbang 1-1 itu, Dimas Drajat berhasil menjadi penyelamat untuk klub Maung Bandung. Gol tersebut membuat Dimas Drajat pun pecah telur dan mencetak gol pertamanya untuk Maung Bandung. Selain itu, Dimas Drajat sejauh ini telah mencetak 1 gol dan 2 assist untuk Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Gacornya Dimas Drajat di Persib Bandung ini tentu bisa jadi solusi tumpulnya lini depan timnas Indonesia saat ini. Ya, penyerang skuad Garuda saat ini memang tengah seret gol. Tercatat rekan Oratmangun dan kawan-kawan gagal mencetak gol pada 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir kali striker skuad Garuda bisa mencetak gol yakni saat bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret lalu. Kala itu Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta saling mencetak gol atas kemenangan 3-0 timnas Indonesia atas Vietnam. Namun setelah itu striker timnas Indonesia bak puasa mencetak gol.
Maka dari itu sebelumnya Dimas Derajat telah dipastikan dipanggil Sintayong untuk 2 laga perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemanggilan Dimas Derajat ini disampaikan langsung melalui laman resmi Persib Bandung. Termasuk Dimas Derajat, saat ini sudah ada 8 nama pemain yang bocor bakal dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Egi Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hernando Ari. Skuad Garuda sendiri baru akan berkumpul pada akhir bulan ini untuk melakukan persiapan.